Tuhan mau untuk kita memberi pengaruh yang baik, pengaruh yang positif, menciptakan sebuah budaya kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Berarti kita punya identitas, kita punya fungsi adalah garam. Saya bicara khotbah dengan tema New Normal, atau yang saya sebut dengan gampang New Culture, budaya yang baru. Apa itu budaya? Budaya artinya nilai, norma, atmosfer, atau yang saya sebut dengan influence, pengaruh. Inilah paradigma tentang budaya, yaitu ritual dan rutinitas, proses, story dan simbol-simbol, power structure, organisasi structure, atau yang kita sebut juga dengan control system. Bicara soal new normal atau bicara soal new culture adalah yaitu rutinitas yang baru, ritual yang baru, proses yang baru, simbol-simbol yang baru, organisasi structure yang baru, power structure yang baru. Yang disebut juga dengan yang mengerikan yaitu control system yang baru. Budaya memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kita tanpa kita sadari. Begitu kita berada dalam sebuah budaya, maka kita akan terseret untuk mengikuti budaya itu tanpa kita sadari. Contoh, budaya di Indonesia buang sampah sembarangan asal nggak ketahuan orang atau polisi, aman-aman saja. Budaya di Indonesia makan permen karet, kemudian mau buang taruh di bawah meja, aman-aman saja. Tapi begitu kita terbang ke Singapura, beda budayanya. Padahal Singapura itu lebih dekat daripada ke Medan. Singapura lebih dekat daripada ke Sulawesi, ataupun lebih dekat daripada kita ke Maluku atau Papua. Tapi begitu kita mendarat sampai di pulau Singapura, maka budayanya berbeda. Buang sampah sembarangan is not okay, bisa didenda. Makan permen karet bisa didenda. Nyebrang jalan sembarangan bisa kena denda. Bahkan kita sementara lihat orang ngantri kita serobot, bisa-bisa kita kena masalah. Anehnya orang Indonesia yang biasa hidupnya sembarangan, buang sampah sembarangan, nyerobot sementara orang pada ngantri, bahkan nyebrang jalan sembarangan, begitu sampai di Singapura bisa tertib. Bisa nggak buang sampah sembarangan, bisa ngantri, ngikutin aturan main, bisa tidak nyebrang jalan sembarangan, bisa tidak makan permen karet. Lebih aneh lagi, orang luar negeri atau orang Singapura yang ke Indonesia untuk berlibur, apa yang terjadi? Dia bisa buang sampah sembarangan. Dia bisa makan permen karet dan taruh sampahnya di tempat sembarangan. Dia bisa aja nyebrang jalan sembarangan. Orang luar negeri begitu sampai di Indonesia bisa korupsi. Tapi orang Indonesia yang biasa korupsi di sini, begitu keluar negeri nggak bisa korupsi. Why? Budaya. Budaya menyeret seseorang tanpa disadari. Budaya punya pengaruh yang kuat untuk menarik orang kepada control system. Nah, begitu kita masuk pada new normal, mau nggak mau kita suka nggak suka, terpaksa atau tidak terpaksa, kita harus mengikuti aturan budaya yang baru, mengikuti aturan SMS. S-nya sering-sering cuci tangan. Habis pegang barang cuci tangan. Habis pegang hewan cuci tangan. Habis keluar dari rumah pulang harus cuci tangan. Sebelum makan cuci tangan. Bahkan kita habis bersin batuk cuci tangan. Dulu kita mungkin cuci tangan sekali-sekali atau jarang-jarang. Tapi sekarang budaya cuci tangan harus sudah jadi budaya. Kebiasaan. Yang kedua M-nya adalah pakai masker. Dulu pakai masker kalau kita flu atau jalan berdebu atau lagi ada kebakaran hutan. Tapi sekarang kita sehat tetap harus pakai masker. Bukan cuma orang sakit yang pakai masker. Dan suka nggak suka, walaupun kita sesak nafas, tapi kita harus pakai masker karena ini budaya yang baru yang harus dibiasakan. Yang ketiga yaitu S-nya adalah social distancing. Di mana dulu kalau kita nggak kenal sama orang jaga jarak, tapi sekarang sekalipun kita kenal sama orang tetap harus jaga jarak. Di transportasi umum jaga jarak 1 meter, di kantor harus jaga jarak 1 meter. Bahkan kita di
tempat umum, di mall harus jaga jarak. Bahkan kita di tempat pembelanjaan ataupun di pasar harus jaga jarak. Kita harus bisa mengikuti. Dan anehnya, walaupun kita gak suka, karena budaya tersebut sudah ada, mau gak mau, pasti kita dengan mudah bisa mengikuti budaya tersebut. Bicara budaya, bicara soal pengaruh. Mari kita lihat firman Tuhan, bahwa Tuhan mau untuk kita memberi pengaruh yang baik, pengaruh yang positif, menciptakan sebuah budaya kerajaan Tuhan. Dalam Matius pasal 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yang menarik, Yesus memberitahu bahwa kita punya identitas. Kamu adalah garam dunia. Ketika kita melihat burung, kamu adalah burung di udara. Identitasnya terbang. Kalau kita lihat ikan, kamu ikan yang berdang-berdang. Identitasnya ikan atau hewan. Kalau kita lihat bebek, kamu bebek. Itu identitasnya hewan. Tapi yang menarik di sini, Tuhan Yesus berkata kamu adalah garam dunia. Berarti kita punya identitas, kita punya fungsi adalah garam.